InDriver adalah layanan transportasi online internasional dengan lebih dari 157 pengguna yang beroperasi di lebih dari 700 kota di 47 negara, berkantor pusat di Mountain View, California, Amerika Serikat. InDriver adalah aplikasi berbagi tumpangan dan taksi terbesar kedua di dunia berdasarkan unduhan. Bagaimana model bisnis dari InDriver? Komponen bisnis model dari InDriver yaitu yang pertama segmen customer atau customer segment. InDriver memiliki dua segmen, yang pertama segmen pelanggan pengendara dan pengemudi. Nah, kalau dilihat dari proposisi nilai atau value proposition, yaitu ada bagi pelanggan, proposisi nilai terbesar adalah kenyamanan, karena tidak perlu mencari taksi atau mobil datang kepada kita. Mobil tersedia 24/7 dan rutenya dapat dilacak. Selain itu, tarif umumnya lebih rendah daripada yang dikenakan oleh pengemudi taksi serta dapat ditawar. Nah, berdasarkan kesepakatan bersama, bagi pengemudi itu adalah sumber penghasilan atau utama atau bisa juga tambahan. Pekerjaan yang tidak membutuhkan pengalaman dengan jadwal kerja yang fleksibel dan akses penumpang pun yang mudah. Nah, dari segi channel, secara historis dalam 10 tahun itu, saluran terbesar untuk mengakses pelanggan adalah dari mulut ke mulut. Selain itu juga, saluran distribusi lain yang banyak digunakan adalah media sosial. Dan tentu saja, App Store atau Play Store, tempat pengendara dan pengemudi mengunduh aplikasi InDriver mereka. Selanjutnya yaitu hubungan customer atau customer relationship. Hubungan pelanggan melibatkan tiga sisi, yaitu pelanggan, pengemudi, dan regulator. Fokus InDriver terutama pada pelanggan. Jika perusahaan tidak memiliki kredibilitas dengan pengguna akhir, maka tidak ada alasan untuk menjalin hubungan dengan dua lainnya. Transparansi mengenai waktu dan harga, serta kepercayaan terhadap keamanan dan privasi sangat penting di sini. Pelanggan terbesar kedua InDriver adalah pengemudinya sendiri, karena pengemudi bukan karyawan InDriver dan kendaraan mereka bukan milik InDriver. Key activities atau aktivitas utama InDriver yang pertama yaitu mengembangkan dan memelihara aplikasi. Nah, yang kedua, menjaga dan meningkatkan keterlibatan antara pengendara dan pengemudi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemeliharaan dan update server, aplikasi dan database. Yang keempat, inovasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan. Tentunya kegiatan utamanya juga mencakup pemasaran, komunikasi antar pihak, layanan pelanggan, dan lainnya. Key research atau sumber daya utama. Nah, InDriver memiliki dua sumber daya utama. Yang pertama, platform yang menghubungkan pengemudi dan pengendara dengan fokus pada peningkatan berkelanjutan sumber daya dan algoritma. Yang kedua, merek InDriver itu sendiri yang digunakan di semua kota tempat perusahaan beroperasi. Oke, partner atau mitra utama. Mitra utama dari InDriver yang paling penting adalah pengemudinya. Yang tanpa pengemudi, perusahaan tidak dapat menjangkau pelanggan akhir, tidak memberikan proposisi nilainya, dan karena itu tidak menghasilkan pendapatan. Mereka adalah sisi pasokan rantai. Mitra kunci penting lainnya adalah para investor yang memungkinkan perusahaan berkembang dan mencapai tingkat kinerja lainnya. Cost structure atau biaya struktur. Struktur biaya InDriver adalah tentang pemeliharaan platform dan pemasaran untuk mendapatkan pelanggan baru atau biaya akuisisi pelanggan atau CAC. Selain itu ada biaya hukum, biaya kartu kredit, asuransi, investasi, penelitian dan pengembangan dukungan pelanggan, pegawai perusahaan, pajak, dan lainnya. Komponen infrastruktur Pi pada InDriver. Basis komponen menjelaskan bahwa teknologi informasi adalah kumpulan sumber daya informasi perusahaan, penggunaannya dan manajemennya dilakukan. Teknologi informasi mencakup infrastruktur teknologi informasi dan semua sistem informasi lain di dalam perusahaan. 1. Komponen seluruh perusahaan atau Enterprise Wide Component. Sistem manajemen basis data atau DMS. Pada InDriver menggunakan DBMS yang kuat untuk menyimpan dan mengolah data dalam jumlah besar yang terkait dengan pengemudi, penumpang, pemesanan perjalanan, pembayaran, dan informasi operasional lainnya.
DBMS memastikan pengambilan data yang efisien, integritas data, dan keamanan data di seluruh organisasi. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. InDriver dapat menggunakan sistem ERP. Enterprise Resource Planning atau sistem ERP adalah sebuah proses pengumpulan dan pengorganisiran data bisnis menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai aspek operasi mereka, seperti keuangan, sumber daya manusia, inventaris, dan logistik. 2. Komponen pengguna. Aplikasi seluler, mobile app. Aplikasi seluler berfungsi sebagai komponen pengguna, menyediakan antarmuka yang nyaman bagi pengemudi dan penumpang untuk mengakses layanan InDriver. Ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar, memesan perjalanan, berkomunikasi, melacak lokasi pengemudi, dan melakukan pembayaran. Portal web. InDriver menggunakan portal web yang dapat diakses melalui browser. Kemungkinan pengguna untuk mengakses akun mereka, mengelola profil, melihat riwayat perjalanan, dan mengakses fitur dan layanan tambahan. 3. Komponen layanan. Sistem pemesanan perjalanan dan pengiriman. InDriver menggunakan komponen layanan yang menangani proses pemesanan perjalanan dan mengirimkan pengemudi ke lokasi penumpang secara efisien. Komponen ini memastikan pencocokan cepat dari driver yang tersedia dengan permintaan perjalanan, mengoptimalkan proses pengiriman layanan. Integrasi gateway pembayaran. InDriver mengintegrasikan gateway pembayaran yang aman sebagai komponen layanan, memungkinkan penumpang melakukan pembayaran tanpa uang tunai untuk perjalanan mereka. Gateway pembayaran memproses transaksi dengan aman, memvalidasi pembayaran, dan menyediakan catatan transaksi. 4. Komponen jaringan. Jaringan seluler. InDriver menggunakan jaringan seluler untuk memastikan konektivitas tanpa batas antara aplikasi seluler dan pengguna. Jaringan seluler memungkinkan pertukaran data, pelacakan di GPS, dan fitur komunikasi waktu nyata. Infrastruktur cloud. InDriver dapat menggunakan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan memproses data, menghosting aplikasi seluler, dan menskalakan layanan mereka sesuai kebutuhan. Teknologi cloud memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan kemampuan pencadangan data. Infrastruktur keamanan. InDriver menggunakan komponen keamanan jaringan seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan protokol enkripsi untuk melindungi data pengguna, mengamankan komunikasi, dan mencegah akses tidak sah ke perangkat mereka. BPMN InDriver. Selanjutnya itu BPMN. BPMN ini adalah representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. BPMN bisa dibilang merupakan flowchart dengan standarisasi notasi. Di sini ada BPMN di perusahaan driver atau proses bisnis dalam perusahaan InDriver, di mana aplikasi InDriver itu bisa menambahkan segala fitur pelayanan pada InDriver, dan seorang pengguna maupun seorang driver bisa menggunakan aplikasi InDriver dengan cara mendaftar akun sebagai pengguna maupun driver, dan seorang penumpang bisa memesan jasa InDriver sesuai dengan fitur yang telah disediakan pada aplikasi InDriver, dan seorang driver bisa menerima orderan melalui aplikasi InDriver dan memenuhi orderan untuk menemui pelanggan, dan pelanggan bisa membayar jasa sesuai yang telah disepakati pada proses order driver. Selanjutnya itu ada inovasi, di mana inovasi ini sendiri itu menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaharuan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain maupun lainnya. Ada beberapa hal inovasi yang perlu ditingkatkan dalam perusahaan InDriver, di mana yang pertama itu peningkatan keamanan. Inovasi dalam hal keamanan dapat membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform, pengenalan verifikasi pengemudi yang lebih ketat, sistem pelaporan yang lebih efektif, dan perlindungan data pengguna yang lebih kuat adalah beberapa aspek yang dapat ditingkatkan dalam perusahaan InDriver. Selanjutnya itu peningkatan atau penyesuaian harga dinamis. Fitur harga dinamis atau survei pricing yang lebih baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna dengan cara menganalisis permintaan dan penawaran secara
real time. Perusahaan InDriver dapat mengoptimalkan harga dan waktu tunggu, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna maupun pengemudi. Inovasi selanjutnya itu dengan meningkatkan pengalaman pengguna. Inovasi yang memperbaiki antar muka pengguna, navigasi yang lebih baik, dan integrasi dengan teknologi terkini seperti asisten suara maupun pemesanan melalui pesan teks dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Inovasi selanjutnya itu kendaraan berbagi ramah lingkungan. InDriver dapat mempertimbangkan integrasi kendaraan listrik atau kendaraan ramah lingkungan lainnya ke dalam platform mereka. Itu tidak hanya akan memberikan pilihan yang lebih baik bagi pengguna, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi emisi karbon. Inovasi selanjutnya itu kolaborasi dengan transportasi umum. Mengintegrasikan transportasi umum seperti bus, kereta, atau transportasi lainnya ke dalam platform InDriver dapat memberikan solusi transportasi yang lebih terpadu bagi pengguna. Ini dapat membantu mengurangi kemacetan, memperbaiki mobilitas kota, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.